ketemu lagi dengan aku Pinkan. Apa kabar? Udah lama banget aku nggak bikin video, maaf. Kalau kalian suka nonton aku live Instagram pasti kalian tahu kenapa. Jadi di video kali ini aku kayak cuman mau ngomong beberapa hal yang paling sering kalian tanyain ke aku. Padahal sebenarnya udah ada yang aku jawab, misalnya pas aku live Instagram atau enggak kalian DM gitu. Cuman misalnya ada yang nanya, terus nanti ada yang nanya lagi gitu. Jadi kayak aku bingung kan, perasaan kemarin udah aku jawab tapi ada yang nanya lagi. Jadi mendingan aku bikin videonya. Jadi kalau ada yang nanya, aku tinggal bilang kalian nonton aja video aku. Ya sekalian promosi, ya enggak? Jadi yang paling sering ditanya, yang pertama adalah tinggi dan berat badan pramugari itu harus seperti apa sih? Jadi untuk maksimalnya, untuk minimalnya tinggi pramugari itu adalah 158. Tapi tergantung dari maskapainya juga gitu. Ada juga yang 160, 160 sih biasanya. Jadi kalau maskapai aku tuh masih nerima dari 158 kayak gitu. Terus untuk maksimalnya itu nggak ada, karena kan semakin tinggi semakin bagus dong untuk jadi pramugari, ya nggak sih? Terus kalau untuk untuk berat badan itu tuh nggak ada maksimal, nggak ada minimal. Jadi kayak dia ngikutin berat badan kamu gitu. Kalau kalian mau ngitung berat badan proporsional kalian, jadi kalian tinggi badannya kayak aku nih, aku tinggi badannya tuh 162 kurangin 110, jadi harusnya 52 berat badan aku kayak gitu. Itu berarti proporsional gitu. Terus banyak juga yang nanya sih tinggi aku berapa, berat aku berapa. Jadi aku tingginya itu 162, aku beratnya 49, kurang 3 kilo. It's okay lah ya. Terus pertanyaan yang paling sering juga ditanyain adalah kalau berjilbab boleh nggak jadi pramugari gitu. Jadi sebenarnya boleh jadi pramugari, tapi kalau lagi pakai seragam, lagi tugas, mau nggak mau harus dilepas kayak gitu. Jadi tapi ada sih maskapai yang mengizinkan kalian untuk pakai jilbab gitu. Emang seragamnya tuh didesain untuk pakai jilbab gitu. Tapi kalau di maskapai aku itu nggak boleh. Jadi pakai seragam harus dilepas jilbabnya kayak gitu. Terus ini juga paling sering banget ini ditanyain, masalah gigi. Kalau gigi gingsul bisa nggak jadi pramugari? Kalau giginya nggak rata bisa nggak jadi pramugari? Kalau berbehel bisa nggak jadi pramugari? Jadi kalau untuk masalah gigi, mendingan kalian coba ke dokter gigi. Karena di dokter gigi itu zaman sekarang nih semua bisa dirubah. Oke, jadi kalau kalian giginya gingsul, kalian giginya nggak rata, kalian konsultasi dulu ke dokter. Biasanya bisa dirubah sih sama dokter kayak gitu. Dia bakal ngasih penyelesaian harus gimana nih giginya gitu. Terus kalau untuk berbehel biasanya sih harus lepas dulu deh kayaknya behelnya, baru kalian daftar kayak gitu. Terus untuk kulit, ya kulit juga banyak yang nanya, Kak kalau aku hitam boleh nggak jadi pramugari? Kak kalau aku berbulu boleh nggak jadi pramugari? Jadi untuk kulit itu tuh nggak apa-apa, mau hitam mau putih kayak gitu tuh nggak apa-apa gitu. Kalau berbulu juga nggak apa-apa, kan normal dong orang berbulu gitu. Tapi kalau misalnya aku juga suka lihat sih ada kayak bulunya yang agak panjang gitu kan, cewek gitu tapi agak panjang gitu. Itu kalau aku sih aku suka gitu kalau aku berbulu gitu. Tapi nggak apa-apa kok, nggak masalah kalau jadi pramugari kayak gitu. Terus pramugari boleh nikah nggak? Boleh dong. Jadi kalau misalnya pramugari itu, misalnya kita masuk nih pramugari, dia kan awalnya itu dikontrak, itu namanya ikatan dinas. Nah harus menyelesaikan ikatan dinasnya dulu selama 4 tahun. Kalau sekarang 4 tahun, dulu aku 3 tahun ikatan dinas. Sekarang 4 tahun kalau nggak salah. Selesain dulu ikatan dinasnya 4 tahun, baru setelah itu misalnya kalian nambah kontrak, nah itu boleh nikah. Tapi belum boleh hamil dulu. Jadi kalau misalnya nanti kalian hamil kayak gitu, jadi otomatis harus keluar gitu, harus resign. Nah setelah melahirkan, kalau kalian mau masuk lagi atau kalian mau terbang lagi boleh, tapi kalian daftar lagi gitu, daftar lagi kayak awal gitu. Tapi jatuhnya tuh kalian pramugari yang sudah berpengalaman gitu. Kalau mereka lagi buka pendaftaran untuk pramugari yang sudah punya pengalaman terbang, ya kalian bisa daftar di situ gitu. Terus masalah seleksi di daerah. Jadi kalau misalnya
Kalian banyak yang nanya misalnya gini, Kak kalau misalnya di Medan kantornya di mana ya Kak? Saya mau daftar misalnya gitu. Jadi biasanya emang dari maskapai mereka datang gitu ke daerah-daerah kayak Medan, Manado, Surabaya, Solo kayak gitu-gitu untuk buka pendaftaran kayak gitu. Tapi kalau lagi nggak ada lagi, jadi kalau mereka nggak umumin untuk pendaftarannya, berarti lagi nggak ada tuh di daerah, otomatis kalian nggak bisa daftar ke daerah kayak gitu. Kalau aku sih nggak merekomendasikan kalian daftar via email, tapi kalau kalian mau boleh dicoba daftar lewat email. Tapi ya itu dia balik lagi gitu. Kalau aku sih mendingan aku datang langsung ke perusahaannya, ke maskapainya, langsung daftar kayak gitu. Terus oh ya, aku udah bikin video soal biaya berapa untuk jadi pramugari, tapi masih banyak yang nanya. Jadi di sini aku mau tegasin lagi, kalau menjadi pramugari itu, apalagi di maskapai aku, itu tuh kalau pas mendaftar segala macam itu kalian tidak dipungut biaya. Ya, jadi ya udah daftar aja gitu. Namanya orang mau ngelamar kerja, ya ngapain ngeluarin duit gitu loh. Kasarnya kayak gitu. Itu aja sih yang mau aku share. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau kalian mau nanya, silahkan komen di kolom komen. Terus jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka juga bisa di dislike. Kalau jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe, oke, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye. Hai. Aduh. Tentang ya sudah salah. Minimal tingginya berapa ya? Maksimal tinggi maaf. Salah. Hai semuanya. Oh masih? Bikin ulang. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Pinkan di video